Selamat datang buat teman-teman belajar trading di video kedua di hari ini, di hari Jumat tanggal 5 Agustus 2021, di mana hari ini IHSG masih mengalami merah ya teman-teman. Di hari Jumat biasa lah ya, di hari Jumat waktunya untuk koreksi tipis-tipis, di mana hari ini juga semua mata tertuju pada Bukalapak, jadinya saham-saham besar itu mengalami beberapa koreksi seperti itu ya buat teman-teman. Jadi wajar-wajar saja koreksinya, juga tidak terlalu banyak, 0,03. Jangan sampai Senin masih di bawah koreksi seperti itu. Ya, kita lihat aja bagaimana pasar di hari Senin seperti itu, apakah masih menarik untuk swing trade atau scalping cantik seperti itu. Kita lihat aja buat hari Senin. Kita lihat ada beberapa saham di sini yang pernah aku rekomendasikan beberapa lalu. Bukan rekomendasikan, aku analisakan beberapa hari yang lalu. Jadi kita lihat di sini ada saham Harum, di mana dia hari ini koreksi 1 billion, akan tetapi diangkat di 2 tick di closing previous closing seperti itu di kemarin. Jadi kemarin sempat ke harga 5.050, di mana kita juga udah pernah katakan untuk Harum dia ada support di harga 5.000 juga, di bukan di 50, di 5.000 pas ya, di 5.000 pas. Nah ini dia, nanti kalau 5.000-nya jebol baru diangkat diturunin sampai ke 4.800 seperti itu di video hari Senin kalau nggak salah. Jadi buat teman-teman yang udah beli di harga 5.000, batasi stop loss teman-teman yang udah mulai cuan-cuan 200. Kalau beli di 5.050, sekarang di 5.200, berarti udah untung sekitar 3% ya teman-teman. Jadi batasi teman-teman, keuntungan teman-teman jangan sampai jebol ke 5.000, karena kalau jebol ke 5.000, arah selanjutnya bakal di bawah swing di harga 4.800 sampai 5.000 seperti itu. Gitu untuk Harum. Hari ini juga stock RSI-nya dia cantik banget, hampir membentuk golden cross. Tinggal kita lihat besok closingnya kemana seperti itu. Dan juga MACD-nya masih menukik ke bawah ya teman-teman. Jadi perlu perhatikan baik-baik untuk saham Harum ini sendiri akan dibawa kemana seperti itu. Ini untuk Harum ya teman-teman. Apakah teman-teman mau eksekusi atau kemarin udah eksekusi, itu terserah pilihan dari teman-teman. Seperti itu untuk saham Harum. Ada support di 5.000 dan juga di 4.800. Resisten ada di 6.125. Seperti itu untuk Harum. Masih sangat menarik. Risk reward 1:4. Jadi kita pindah ke saham berikutnya. Setelah Harum kita ada Inco di saham pernikalan. Di sini Inco dibawa ke 4.960, di mana asing hari ini melakukan net buy 3 billion. Akan tetapi tadi udah diangkat, dibawa turun lagi ke bawah 5.000, di mana ada resisten sekarang, berarti resisten di 5.000, resisten psikologikal. Jadi kita lihat untuk Inco. Nah ini dia Inco, rumit sih memang Inco. Jadi kalau seumpama dia kemarin jebol di 5.000, aku udah bilang ya support dia berikutnya di 4.860 seperti itu. Di 4.860 kemarin udah dibawa ke berapa ya? Udah dibawa ke 4.900. Kurang patik lagi masuk ke daerah support seperti itu. Ya tinggal teman-teman antisipasi aja bagaimana teman-teman mau membeli ataukah mau menjual. Di sini juga stock RSI-nya udah mau membentuk golden cross, akan tetapi kalau kita lihat dari MACD-nya dia menukik ke bawah masihan. Kemarin membentuk dead cross seperti itu. Jadi perlu hati-hati untuk Inco juga. Mungkin bisa beli buy on support seperti itu, beli di 4860. Biasanya di 4850-nya ditembokin seperti itu. Jadi kita berharap di 4.850-nya nggak dijebolin aja seperti itu, karena di atas ini di area 6.000 juga 5.625 ya, ini ya itu ada gap
sampai berapa ini, sampai gapnya 5.800, terus di atas juga ada gap di 6.175 sampai berapa, 6.200. Apakah gapnya bakal ditutup? Ya kita lihat aja di kemudian hari. Di sini juga udah ada double top juga. Kemarin ada double bottom di sini, lalu di sini mau membentuk double top. Kalau sama nanti turun sampai harga sini, sampai bawah kayak gini, ya kita harap nggak sampai ke 4.100 juga ya. Kalau sampai membentuk double top ya arahnya bakal turun jauh. Kalau sama dikonfirmasi break ke 4.000-nya break, dikonfirmasi ya arah berikutnya ke 3.500, jauh banget. Sayang untuk saham sekelas Inco di bawah turun sejauh itu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ada support di 4860. Seperti itu buat teman-teman. Bisa buy on support, tapi perlu hati-hati apakah 4.850 nya dijebol atau enggak. Kita lihat aja untuk pasarnya. Terus di saham berikutnya kita ada TINS, di mana TINS juga mengalami koreksi hari ini cukup lumayan, hampir 1% untuk TINS, di mana asing hari ini juga jualan. YP paling banyak pembelian dan juga PD paling banyak penjualan. Ada AK di sini melakukan penjualan. Di sini hampir hammer ya. Hampir hammer, di mana hammernya ada di 1.500 seperti itu. Masih ada kepalanya sedikit. Masih ada ekornya sedikit di bawah. Jadi seperti itu untuk TINS. Kita lihat analisa teknikalnya. Nah, ini dia. Kemarin juga dia udah mengalami uptrend, tapi ternyata jebol di area uptrend dia dan dibawa ke daerah support dia di 1.500. Nih, apabila kita lihat 1.500 memang support yang agak kuat di sini, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa pantau apakah 1.500 dijebol atau enggak. Semoga aja enggak dijebol seperti itu, karena dia udah masuk support kuat di situ. Pernah sekali dijebol di sini, tapi langsung diangkat seperti itu. Akan tetapi kita lihat stock RSI-nya dia masih menukik ke bawah, dan juga MACD-nya juga masih menukik ke bawah seperti itu. Jadi hati-hati buat teman-teman yang mau masuk ke saham TINS itu sendiri. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ada gap di 2.275 sampai 2.290. Seperti itu. Apakah bakal ditutup gapnya? Ya saya juga tidak tahu apakah bakal ditutup atau enggak seperti itu. Kalau semua mau ditutup cantik banget sih, 700 poin, naik 700 poin. Berarti 50%, hampir 50%. Ya hitung-hitungannya cantik banget, tapi resikonya juga terlalu besar kalau kita terlalu lama menyimpan TIN seperti itu ya. Selanjutnya kita ada saham Antam, di mana hari ini juga Antam mengalami koreksi, di mana asing juga melakukan penjualan 11,44 billion. BB dan BK yang paling banyak melakukan penjualan di sini. Hampir hammer juga, tapi dia punya ekor satu tick di 2.320 ya, seperti apa yang ada di video sebelumnya. Kalau teman-teman tahu ya, kita memang nunggu di area 2.200 seperti itu. Kalau sama nanti masuk ke 2.200 itu cantik banget sih buat diakumulasi untuk saham Antam sendiri nih. Ya tergantung buat teman-teman, ini udah masuk mulai daerah sideways dia, apakah teman-teman mau membeli apa nunggu di buy on support seperti itu tinggal trading plan teman-teman bagaimana seperti itu. Kalau saya lebih memilih menunggu di 2.200, dan juga stock RSI dia juga udah mau membentuk golden cross juga, akan tetapi MACD dia masih membentuk menukik ke bawah seperti itu. Jadi seperti itu buat Antam sendiri, tinggal teman-teman melakukan trading plan dengan benar, Antam bisa menjadi emas buat teman-teman. Seperti itu buat saham Antam. Terus ada saham yang terakhir, ada saham Medka, di mana hari ini dia turun yang sangat signifikan, hampir di ARB kan hari ini.
di bawah naik lagi. Asing tadi sempat keluar 7 billion 8 billion dan sekarang tinggal 2 billion, itu cukup bagus juga. Akan tetapi di sini yang ngangkat ada YP dan juga PD, ada Mirai Aset Sekuritas dan juga Indo Premier Sekuritas. Retail yang ngangkat. Tapi bukan masalah sekarang, kita tidak pandang bulu retail ataukah sekuritas besar, sekarang udah menjadi momok yang menakutkan semua seperti itu. Di sini apabila kita lihat Antam, kita lihat Metka, dia udah jebol dari area support dia, dimana support dia di 2700 dan sekarang dia tutup di 2690, dan dia tadi sempat ke area berapa ini, ke area 2650 ya, sempat ke area segitu dan ternyata nggak bisa tutup di daerah support, dimana dia juga udah jebol di area uptrend dia. Nanti kalau sama 2700-nya jebol, ya dia berikutnya kenapa ada emot di sini. Area dia berikutnya ya sideways di 2150 ini paling. Kalau enggak dia sideways dulu di 2400 di sini. Set. Dia di sideways kan. Ya nanti tinggal lihat apakah dijebol lagi 2400. Kalau 2400 jebol ya dia bakal ke 2150 seperti itu. MACD dia juga jelek, stok RSI dia juga belum bagus, tapi udah di area oversold seperti itu. Ya tinggal teman-teman atur sendiri keuangan teman-teman untuk masuk Metka, apakah udah termasuk cantik ataukah belum buat teman-teman seperti itu, karena setiap orang punya trading plan-nya masing-masing seperti itu. Ya paling aman nunggu daerah support sih, kita lihat apakah support akan dijebol atau enggak. Kalau jebol tinggal jual, kalau enggak tinggal di keep seperti itu. Jadi mungkin seperti itu buat teman-teman yang pegang saham pertambangan untuk hari ini, bisa di lebih hati-hati ya, lebih berhati-hati dalam memegang saham yang teman-teman miliki seperti itu. Mungkin sekian dari saya di video kali ini. See you next time buat teman-teman. Semoga teman-teman tetap berada di jalan yang cuan. Terima kasih.